Baik, kita lanjutkan materi hematologi kita. Sekarang kita belajar tentang plasma darah. Komposisi plasma darah di dalam tubuh itu 55% terdiri dari plasma, 1% kurang lebih terdiri dari sel darah putih dan trombosit. Sedangkan sel darah merah sekitar 45%. Plasma darah itu merupakan suatu bagian dari 4 komponen darah bersama dengan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Plasma darah merupakan bagian terbesar dari semua komponen darah. Ada sekitar 55% dari seluruh volume darah merupakan bagian cair dalam darah yang berwarna kuning terang. Plasma darah sendiri itu artinya di dalam plasma darah ada kandungan 92% air, 8% lainnya terdiri dari protein, glukosa, imunoglobulin, serta elektrolit. Nah, ini gambarnya plasma darah warna kuning terang. Lalu kandungan di dalam plasma darah itu sekitar 92% adalah air. Nah, dibagi lagi 1% itu terdiri dari cairan atau larutan lain seperti elektrolit. Kemudian 7% adalah protein darah. Nah, proses pembentukan plasma itu tergolong sebenarnya unik ya, karena tidak ada organ yang memproduksinya. Plasma itu terbentuk dari air dan garam yang diserap melalui saluran pencernaan. Protein plasma juga diproduksi dari organ sel, mesenkrim, semasa embrio, bergantung kepada tahap perkembangan individu itu sendiri. Produksi protein plasma ini
tekanan osmotik. Tekanan osmotik koloid ini dipertahankan sekitar 25 mm hidrogrium oleh protein plasma seperti albumin. Lalu bisa berfungsi sebagai nutrisi, pengangkutan nutrisi seperti glukosa, asam amino, lipid, dan vitamin ke berbagai bagian tubuh sebagai sumber energi. Berikutnya bisa juga berperan di dalam respirasi, sebagai transportasi gas pernafasan, yaitu membawa oksigen ke seluruh tubuh dan CO2 kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Bisa juga berperan sebagai ekskresi, di mana membuang produk limbah nitrogen hasil metabolisme sel dan mengangkutnya ke ginjal, paru-paru, dan kulit untuk dikeluarkan. Jadi ekskresi bisa melalui ginjal, paru-paru, kulit. Berperan juga di dalam hormon, membantu. Kenapa? Karena hormon dilepaskan ke dalam darah dan ditransportasikan ke organ yang ditargetkan. Kemudian, sebagai pengaturan keseimbangan asam basa, protein plasma berkontribusi pada keseimbangan asam basa di dalam darah. Lalu penyakit atau gangguan yang mempengaruhi fungsi plasma darah. Yang pertama itu adalah multiple myeloma. Ini merupakan suatu sel plasma kanker, suatu sel plasma kanker yang menumpuk di sumsum tulang dan mengeluarkan sel darah yang sehat. Jadi sebenarnya sel plasma sehat ini berfungsi melawan infeksi dengan membuat antibodi. Tetapi pada multiple myeloma ini justru sel sehatnya itu dikeluarkan. Yang terjadi malah penumpukan sel plasma kanker di dalam sumsum tulang. Jadi plasma darah bukannya menghasilkan antibodi untuk melawan penyakit, tetapi malah membuat protein menjadi abnormal yang dapat menyebabkan komplikasi seperti terjadinya kanker. Yang kedua adalah amyloidosis. Ini merupakan penyakit langka sebenarnya ketika protein abnormal menumpuk di organ tubuh, membuat fungsi organ terganggu dan merupakan jenis kanker darah di saat sel plasma menjadi ganas. Amyloid ini biasanya tidak ditemukan dalam tubuh, tetapi berbentuk dari beberapa jenis protein plasma yang berbeda dan dapat mengakibatkan kerusakan tulang, kerusakan ginjal, bahkan kerusakan jantung dan sumsum tulang, serta menurunkan sistem kekebalan tubuh. Nah, itulah kira-kira